어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalian keadaannya sehat, saya juga sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita memulai berdoa. Saya berdoa. Ini saya akan memulai doa kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Yudi, yang kedua Rahman Serti, yang ketiga Kawet, yang keempat Laura, yang kelima Ratna, yang keenam Siti Agustina, dan yang terakhir Anindya. Untuk siswa berapa tiga ya? Apa ada yang tahu? Apa? Oke, nanti kalau udah berangkat bisa teman-teman kasih tahu materi pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman semangat gak untuk belajarnya? Semangat. Oke, nah kali ini kita akan bahas teks eksplanasi. Sebelum ke materi, kita mengetahui dulu apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu menceritakan tentang fenomena atau peristiwa. Ada tiga, fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Untuk fenomena alam, contohnya ada terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kalau fenomena sosial, contohnya ada tawuran, kenakalan remaja, dan lainnya. Untuk fenomena budaya, contohnya ada wayang, lengger, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui fenomena-fenomena tadi, jadi teman-teman di sini ada yang pernah nggak merasakan tentang peristiwa alam? Boleh, kalau kalian merasakan apa? Gempa di mana? Di rumah. Ada lagi selain Laura? Merasakan fenomena alam apa ada? Oh, banjir. Penyebabnya apa kalau banjir? Hujan deras. Oh, hujan deras. Kalau hujan deras bisa juga disebabkan karena tersumbatnya sampah di aliran sungai ya, Dek? Ya, betul. Lanjut ke materi ya, teman-teman. Sebelum ke materi, kita mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Dalam tes eksplanasi elemen menulis hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau usul tulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan mendalam pada teks eksplanasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam tes eksplanasi. Dan yang
disebut faktual. Maksudnya informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi ini bersifat apa adanya, berupa fakta seperti itu. Nah, oleh karena itu teks eksplanasi akan mencantumkan sumber-sumber atau referensi atau data sebagai pendukung informasi yang disajikan. Yang kedua, isi informasi yang bersifat keilmuan. Maksudnya dalam teks eksplanasi itu akan membahas fenomena-fenomena yang bersifat keilmuan, baik itu fenomena alam, sosial maupun budaya. Contohnya dalam fenomena alam akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya banjir, terbentuknya pelangi, kenakalan remaja, hingga gempa bumi dan sebagainya. Yang ketiga, penjelasan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi akan dijelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya fenomena alam itu terjadi baik dari sebab maupun sampai akhir fenomena. Dan yang keempat itu bersifat informatif. Maksudnya seperti apa? Informatif berarti tidak berusaha untuk memahami, tetapi teks eksplanasi itu memberikan informasi kepada pembaca. Untuk struktur teks eksplanasi ada tiga, boleh dibacakan oleh Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Untuk teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini berisi mengenai fenomena yang akan dibahas, baik berupa pengenalan fenomena tersebut dan penjelasannya. Dalam contoh teks eksplanasi fenomena alam, contohnya ada penjelasan umum mengenai tsunami, baik berupa gambaran secara umum mengenai pengertian tsunami, mengapa tsunami itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya tsunami tersebut. Untuk yang kedua ada deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini akan menjelaskan proses mengapa dan bagaimana peristiwa tsunami itu bisa terjadi atau tercipta. Selain itu, deretan penjelas juga mendeskripsikan dan merinci sebab akibat dari peristiwa tsunami tersebut, juga bagian paragraf itu bisa lebih dari satu paragraf. Yang ketiga, interpretasi. Ada yang tahu apa itu interpretasi? Ya, jadi interpretasi itu memberikan tanggapan secara teoritis terhadap sesuatu. Dalam teks eksplanasi, bagian interpretasi ini menjadi bentuk yang bersifat pilihan. Jadi tidak wajib dalam teks eksplanasi itu adanya interpretasi itu sendiri. Nah, teks tertutup ini berkaitan dengan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Sifat dari interpretasi itu opsional, memberikan keleluasaan bagi penulis dalam hal menanggapi dari pernyataan umum dan deretan penjelas, baik itu tanggapan maupun pengambilan kesimpulan. Selanjutnya ada ciri kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas dan baku. Jadi dengan adanya teks eksplanasi ini, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kasual dan faktur. Yang keempat, terdapat istilah ilmiah seperti tadi dalam fenomena alam. Untuk terjadi terdapat istilah ilmiah mengenai banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Menggunakan kata kerja material dan rasional. Menggunakan kata-kata bermakna kronologis atau kausalitas, dan yang terakhir bersifat informatif karena memberikan informasi kepada pembaca. Nah, karena kita dalam belajar kali ini mengenai elemen menulis, tentu kita harus mengetahui nama-nama penulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Temanya mau apa sih? Fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Yang kedua, menentukan tujuan karangan. Tujuannya mau mendeskripsikan sebab akibat dari fenomena alam itu sendiri maupun proses terjadinya dari fenomena alam tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, dalam teks eksplanasi ini kan merupakan teks yang memuat fakta. Jadi kita harus
Dirapikanlah sumber atau data yang relevan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih agar menjadi suatu turunan pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup atau interpretasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau gitu, teman-teman, setelah mengetahui materi yang tentang teks eksplanasi, teman-teman bisa menyimak mengenai video yang Ibu tampilkan di layar. Setelah itu, nanti teman-teman berkelompok, dibuat 3 kelompok ya teman-teman. Setelah itu, teman-teman menuliskan tentang teks eksplanasi. Nanti Ibu Guru bagikan mengenai kembali kerja peserta didik. Silakan disimak. Ibu. Ketika kemajuan yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo yang lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang kuat yang dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek, sedangkan gempa lain yang belum. Sudah disimak teman-teman videonya? Mengenai apa video tersebut? Tsunami. Proses terjadinya tsunami ya teman-teman. Kalau kita sudah melakukan simak video kali ini, kita akan melakukan uji formatif ya teman-teman. Untuk uji formatif kali ini dilakukan secara berkelompok. Nah, dalam LKPD ini sudah dijelaskan mengenai soal-soal yang bisa kalian baca dan cermati. Nanti kalian dalam LKPD kali ini sudah tertulis petunjuk pengerjaan soal. Soalnya berupa pembuatan teks eksplanasi mulai dari struktur yang pertama hingga interpretasi. Teman-teman bisa ditulis di LKPD langsung ya, dan ditulis sama kelompoknya sekalian. Silakan, saya beri waktu 20 menit ya. Nah, setelah teman-teman berdiskusi untuk mengerjakan LKPD, sekarang ada teman-teman yang lainnya itu mau mengetahui hasil dari diskusi, boleh salah satu kelompok menunjukkan. Silakan, boleh Laura dan Rama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.